lah bahasa Indonesia kayaknya dibalur ini. Dibalur seperti ini ya. Balur. Bukan dioles. Kalau dioles itu sedikit minyaknya. Dioles itu artinya begini. Jadinya tulang punggung. Ini tulang punggung itu dari mana? Ini ya. Ini dari batang otak di sini sampai di tulang ekor di sini. Ini tulang ekor namanya. Dibalurkan dari tulang ekor sampai tulang punggung di sini. Terus kemudian di sebelah mana lagi dibalurkan? Di telapak kaki. Ini ya. Telapak kaki di sini kita balurkan sampai di sini, Bapak Ibu ya. Sampai di mata kaki. Nah, ini di sini telapak kaki ini banyak sekali energi. Jadinya ini bagus sekali digosokkan, tapi syaratnya minyak itu masuk ke telapak kaki, masuk sampai ke telapak kaki. Nah, membalurkan telapak kaki itu lebih sulit daripada membalurkan di tulang punggung. Kenapa? Karena minyak lebih susah masuk di telapak kaki dibandingkan di tulang punggung. Karena telapak kaki itu lebih tebal. Lebih tebal dia, lebih tebal, jadi butuh gosok lebih kuat nanti ya, butuh gosok lebih kuat nanti ini dibandingkan dengan di sini di tulang punggung itu gosoknya tidak terlalu kuat karena minyak gampang masuk, jadinya seperti itu. Nah, pentingnya juga menggosokkan di telapak kaki, selain di sini banyak mewakili organ tubuh. Telapak kaki ini penting juga untuk menjaga keseimbangan karena dibalurkan bukan hanya di telapak kaki tapi di ankle di sini sampai di ankle sini. Tadi saya bilang ciri-ciri tubuh sehat itu salah satunya adalah gerakan. Apa gerakannya tadi? Genggamannya kuat. Mana kamera itu Pak ini? Ini ya. Jadinya genggamannya kuat. Nomor 2, jalannya cepat. Nomor 3, berdiri di satu kaki kuat. Itu ciri-cirinya orang sehat. Jalannya cepat, tangannya kuat, kakinya kuat berdiri di satu kaki. Nah, ini juga penting sampai di sini dibalurkan. Sehingga ini seimbang. Ini kaki ini seimbang. Yang ini, kaki ini seimbang. Dan biasanya orang yang sudah 60 tahun ke atas, ketika ini tidak bagus, itu gampang kepleset. Kepleset di jalan, kepleset di kamar mandi, kepleset di tangga, terus kemudian mudah cedera. Seperti ini. Apa namanya? Kejengklok itu bahasa Indonesianya apa namanya ya? Hah? Kesleo, mudah kesleo. Karena ini lemah atau tidak seimbang. Perlunya digosokkan di sini ya. Seperti itu. Nah, kalau digosokkan di sini, ini adalah pusat saraf seluruh tubuh. Kalau bahasanya orang Jawa kuno itu pusat energi. Jadinya di sini ada energinya dari kepala sampai tulang ekor. Nah, biasanya yang tersumbat itu di daerah pinggang sama di daerah leher. Di sini ciri-ciri awal orang sakit. Ciri-ciri awal orang sakit. Walaupun belum ada sakit, tapi ciri-ciri awalnya kalau dia tidak sakit pinggang, ini sering sakit di daerah pinggang di sini karena sumbatan energinya, atau lehernya sering tegang. Jadinya dua ini, makanya ini digosokkan. Nah, biasanya kalau ini digosokkan, sumbatan energinya terbuka, makanya dia akan menolong. Itu pentingnya. Jadinya untuk semua jenis penyakit. Nah, saya akan memulai menggunakan minyak paras ya. Minyak paras ini di sini ditaruh di dalam apa ya ini ya? Ya, dalam burner namanya. Dalam burner dihangatkan. Dihangatkan tapi tidak terlalu panas. Di sini ada lilinnya. Boleh Anda hangatkan kalau ingin dapat relaksasi yang dalam. Relaksasi. Terus kalau Anda membalurkan minyak paras di ruangan ber-AC, terlalu dingin. Tapi kalau di ruangan yang panas ya nggak usah dihangatkan seperti ini. Gitu ya. Saya hangatkan. Terus kemudian kalau hangat, kelebihannya itu minyak gampang meresap. Nah, kita gosokkan, setelah kita ambil minyak, itu kita gosokkan di tangan dulu. Untuk aktivasinya, sehingga lebih hangat sedikit di tangan, dan ini minyaknya banyak. Ya, minyaknya agak banyak. Itu kita mulai dari telapak kaki dulu dah. Ya,
Telapak kaki atau tulang punggung ya? Telapak kaki dulu kita lihat ya. Jadinya kita gosokkan di telapak kaki seperti ini. Nah, telapak kaki ini minyaknya susah kering. Jadinya kita gosok lebih lama. Termasuk yang nanti di sini sampai di jari-jarinya ya. Di sini agak lama sedikit kita gosokkan supaya minyaknya kering. Karena di sini penting sekali minyaknya masuk. Jadinya tidak ada pijat seperti pijat refleksi atau akupresur begini ya. Jadinya tidak dianjurkan. Apalagi kalau Anda sakit keras sama sekali tidak diperbolehkan untuk refleksi. Karena bahaya. Karena untuk nahan rasa sakit kita butuh energi yang sangat besar. Malah energi yang harusnya menyembuhkan sakit menjadi energinya kebuang untuk menahan rasa sakit di pijat. Jadinya bukan biarkan minyaknya yang bekerja masuk ke kulit, kita tugasnya hanya memasukkan minyaknya. Bisa paham ya? Jadinya tugas kita memasukkan minyaknya, digosokkan saja. Ini gosok, lihat. Yang gosok itu antara telapak ketemu telapak. Jadinya yang paling bagus itu menggosokkan itu di telapak yang ini. Ya, telapaknya ini. Telapaknya ini dipakai menggosokkan. Kita gosok begini ya. Kita gosok sampai minyaknya agak kering. Kita gosok juga di sini. Di sini, sampai di mata kaki. Kalau Anda mau lebih ke sini tidak ada masalah. Ini tambahan, ini bonus saja ini gosok. Tetap gosok. Bukan pijat atau bukan seperti ini ya. Bukan seperti ini salah. Yang benar itu gosok seperti ini. Nah, kita gosok di sela-sela jarinya juga, di sela-sela di sini kita gosok. Jadinya balur itu menggosokkan minyak dalam jumlah banyak. Kita gosok seperti ini. Jadinya tekanannya agak keras. Ditekan agak keras. Kenapa? Tujuannya apa? Biar ditekan karena telapak kaki tebal. Telapak kaki tebal. Jadinya, nah ini sudah mulai agak kering sedikit. Udah mulai agak kering, berarti minyaknya sudah mulai masuk. Karena hangat dia. Kita gosokkan hangat, minyaknya masuk. Dan wajib Bapak Ibu, sebelum dibalurkan minyak, telapak kakinya ini bersih. Sehingga minyaknya bisa masuk. Jadinya paling bagus adalah setelah mandi sore kita gosokkan. Dalam keadaan telapak kaki bersih ya. Jadinya gampang masuk, kita gosokkan. Seperti ini terus ya. Sampai minyaknya masuk. Jadinya tidak ada begini, tidak ada begini, tidak ada begini. Apalagi begini-begini itu tidak ada. Pijat-pijat gini tinggal kita gosok saja. Nah, mungkin ini butuh waktu kurang lebih 10 menit Anda lakukan atau kurang lah. Sampai kering. Tuh. Kalau Anda mau keluar rumah, lebih baik jangan dulu digosokkan kakinya. Karena ini bisa menjadi licin. Tuh kan, ini sudah ya. Baru satu, saya percepat. Terus kemudian, saya ambil lagi minyak. Ini telapak lagi, banyak lagi telapak tangan saya. Minyaknya banyak ya. Ini yang mana ini? Ini telapak saya banyak lagi isi minyak. Saya ambil lagi kaki yang satunya. Kita gosokkan kaki yang satunya sampai di sini ya, di mata kaki. Sekarang saya fokuskan di mata kaki. Mata kaki dan di ankle-nya ini. Tadi saya fokus di telapak, saya ngasih contoh kan. Nah, saya fokuskan yang di sini sekarang. Ini penting ya di sini ya. Ini penting untuk menjaga apa ya? Keseimbangan ankle ini. Kalau Anda suka mendaki ini harus kuat ini ankle ya. Suka mendaki. Ini harus kuat. Jadinya kita gosokkan di sini minyaknya. Kenapa disebut mata kaki? Karena kaki kita nggak perlu mata lagi untuk melihat, kaki kita cerdas namanya. Kita gosokkan sampai kering. Nah, ini kalau di sini cepat kering. Coba lihat ya. Kalau di sini minyaknya cepat kering kalau di sini. Kalau di telapaknya yang sulit kering. Nah, di sini tapi tetap berusaha biar masukkan minyaknya. Digosokkan ya. Nah, kalau ada sisa-sisa sedikit minyak boleh dikasih sampai di sini. Tambahkan, tapi tetap jangan ada pijat ya. Tetap jangan ada pijat, kita gosokkan begini saja.
Gosokkan. Jadinya setiap orang bisa melakukan. Anda pun bisa melakukan sendiri, tapi kalau sakit keras dianjurkan dilakukan oleh orang lain. Tuh ya. Terus yang menggosok, yang melakukan terapi jangan tergesa-gesa. Jadinya nikmatin prosesnya, paling totalnya 15 menit, 20 menit selesai. Jadinya jangan minta tergesa-gesa untuk membalurkan, karena nanti proses penyembuhannya pasti lebih lama. Jadinya kita gosokkan pelan-pelan. Nah, ini minyaknya sudah kering ini. Udah kering, cuma tinggal apa ya? Ya udah kering. Nah, ini telapak kaki sudah. Ini udah kering, berarti lumayan minyaknya masuk. Tuh. Boleh Anda tambah sampai di sini. Boleh Anda tambah sampai di sini, digosokkan sama yang di sini. Silahkan kalau Anda suka pijat, silahkan ditambahkan. Tapi yang wajib adalah ini, segini ini yang wajib ya. Sampai di sela-sela jari kaki ini, di sela-selanya itu wajib. Apapun sakitnya, baik sakit ringan maupun berat, ini wajib. Kedua telapak kaki ini. Terus berikutnya, tulang punggung. Di sini boleh dilewatin, atau boleh di daerah sini boleh dilewatin, boleh dilanjutkan ke seluruh tubuh, tergantung Anda. Tapi yang wajib berikutnya adalah ini. Tulang punggung dari kepala sampai di ekor. Ya. Saya ambil lagi, tangan saya sudah kering ini minyaknya. Jadinya coba lihat tangan saya kering. Kering, jadi saya gosokkan. Masih sisa dikit-dikit lah, ini udah kering. Jadinya saya ambil lagi minyaknya. Minyaknya ambil banyak ya. Seperti ini. Coba lihat lagi, tangan saya basah lagi. Basah lagi, banyak sekali minyak. Kita gosokkan lagi, biar agak hangat minyaknya. Terus kita ambil di tengah-tengah tulang punggung ini. Jadinya tulang punggung ini kita gosokkan. Nanti di pinggir-pinggirnya boleh berikutnya. Di tengah dulu, di tulang punggungnya. Nah, digosokkan naik atau turun? Ya naik turun. Gitu kan, naik turun. Jadinya biar gimana? Biar minyaknya masuk. Sampai di leher. Gitu. Kita mulai dari, boleh dari leher dulu boleh. Dari pinggang juga boleh. Yang penting minyaknya masuk. Nah, kita gosokkan. Ini punggungnya langsung basah ya. Lihat, Anda bisa lihat punggungnya ini basah. Tapi punggung itu jauh lebih cepat kering. Minyaknya lebih cepat masuk. Minyaknya lebih cepat masuk dia. Kita gosokkan di punggungnya. Oke, di lehernya. Boleh begini caranya untuk di leher ya. Gosokkan leher samping kalau memang dia banyak tegang di leher. Berarti di sini kita urai ketegangan-ketegangannya, energinya biar lancar. Apapun sakitnya biasanya dimulai dari leher atau pinggang. Tuh, di sini sampai di batang otak di sini. Nah, kita gosok di sini. Kalau dia senang pijat, tidak perlu kita mijat begini ya. Cuma kalau dia ingin pijatan agak keras, itu bukan dipijat malah begini atau dengan cara begini, tapi ditekannya lebih keras. Jadinya kita pakai dua tangan, tekannya lebih keras. Begini ya, ditekan lebih keras. Ini akan jauh lebih enak tanpa menyakiti, minyaknya lebih cepat masuk. Gitu ya, jadinya kita tekan lebih keras. Ini ya, kita boleh tekan lebih keras. Tuh, pasti jauh lebih enak rasanya tulang punggungnya. Jadinya kita pakai bantuan badan kita untuk neken. Badan kita untuk neken begini ya. Kita lihat badan kita neken. Kalau mau dia suka dipijat. Ini akan membantu otot tanpa menyakiti, minyak lebih cepat masuk. Tuh, sampai di tulang okor sini. Di sini, jadinya di atas sedikit sama pangkat di sini. Cuma saya tidak gosokkan karena harus buka celana sedikit. Ya, jadinya sini. Oke ya. Ini udah kering langsung, tapi kita tambahkan sedikit di punggung samping di sini sama di punggung samping di sini. Kita ingin nambah lagi lebih banyak sama nambahkan di pinggang sedikit. Kita tambah ya. Ini udah kering minyaknya, kita tambah lagi. Ya, biar minyaknya juga lebih cepat habis juga.
Ya, jadinya ini kita basah lagi, kita ambil yang di samping sini ya. Samping sini, ini penting juga di sini, sama di samping sini. Oke. Sama terus kemudian di pinggang. Tadi di leher sudah. Kita ambil di pinggang sama di samping sini. Kita gosok dulu yang di samping ya, nanti kita di pinggangnya terakhir. Kita gosok saja di sini. Jadinya tulang punggung samping kita gosok. Terus tulang punggung samping yang di sini juga kita gosok. Nah, baru kemudian kita gosokkan pinggangnya. Di sini juga banyak sumbatan energi. Boleh pinggangnya naik turun, tergantung enaknya dia yang mana, boleh ke samping. Jadinya untuk menggosokkan minyak tidak ada aturan pasti, tapi syaratnya adalah gosokkan berlawanan arah. Kalau kita gosok ke sini, berarti ke sini juga. Gosok ke sini juga. Kalau kita ke sini, ya ke sini juga. Gitu ya. Nih, kita gosokkan, dan orangnya pasti sangat rileks sekali. Dan minyaknya kalau sudah agak kering atau seperti ini sudah kering, minyaknya itu sudah masuk ke pori-pori tubuh dan transdermalnya terjadi masuk ke pembuluh darah. Tuh. Jadinya minyak paras sangat gampang sekali menyatu dengan kulit dalam tubuh sehingga manfaatnya lebih cepat ya. Oke. Jadinya seperti itu. Gosoknya 2 titik ini. Ini yang wajib atau penting ya. Ini wajib atau penting. Kalau mau nambah, silahkan mau nambah. Jadinya nambahnya bisa di tangan di sini. Kita gosokkan nambahnya di tangan sampai di telapak tangan di sini juga bagus. Jadinya nambahnya gosoknya di sini. Kalau masih ada waktu, nambahnya. Terus kemudian boleh nambahnya juga di telinga. Kita gosokkan di telinga. Jadinya kita gosokkan di telinga di sini. Ini Anda bisa gosokkan di telinga, gosokkan di telinga di sini juga. Terus sama di kepala belakang di sini kita gosokkan bisa. Mau tambahannya. Silahkan kalau ada waktu. Tapi kalau tidak, yang penting Anda niatnya baik, cukup telapak kaki, tulang punggung. Ini adalah basic kita untuk terapi malam hari. Nah, kalau yang bersangkutan penyakitnya agak keras, misalnya habis terapi kanker, ke rumah sakit, darah tinggi, terus misalnya diabetes, sudah ke dokter, masihkah minum obat dokter? Silahkan minum. Tapi terapinya bukan 1 kali. Kalau penyakitnya agak keras ya, terapinya 2 kali. Terapinya itu pagi dan malam. Paginya itu disertai dengan berjemur sinar matahari. Jadinya setelah digosok begini paginya, silahkan Anda berjemur sinar matahari. Jadinya berjemur kurang lebih 15 menit, 30 menit berjemur, habis itu selesai. Jadinya mandi sinar matahari pagi, jadinya terapinya pagi dan malam ya teman-teman ya. Jadinya telapak kakinya, tulang punggungnya. Nah, setelah ini adalah terapi yang sudah cukup. Kalau Anda mau tambah, boleh juga dibalik. Jadinya, balik Fadli. Anda mau tambah, ini tambahan saja. Tambahan saja untuk terapi malam. Jadinya, kita bisa terapi karena banyak orang gangguan di pencernaan. Jadinya kita terapi di dada ke bawah di sini. Kita terapi di dada ke bawah. Terus kemudian di daerah leher di sini juga kita terapi ya, kita balurkan. Karena ini leher tapi ngambilnya dari atas, kita ngambilnya. Jadinya kita balurkan minyaknya, ambil lagi biar basah ya. Basah, tapi khusus untuk di perut itu 1 arah. Khusus untuk perut ya. Khusus untuk perut itu 1 arah gosoknya, ke arah pusar. Kalau dari atas berarti ke bawah gosoknya. Gitu ya, ke arah pusar, jadinya gosoknya ke bawah. Terus kalau dari samping gosoknya ke atas, koknya ke arah pusar gosoknya ya. Tuh, ini sangat bagus sekali untuk orang yang gangguan pencernaan, terus orang yang problem sering sendawa, terus banyak problem lah di pencernaan. Ini digosokkan di sini. Jadinya digosokkan minyaknya seperti ini ke arah perut semua.
Nah, sekarang ini sudah ya, saya anggap sudah di leher juga boleh di sini kita balurkan. Nah, sekarang berikutnya ini sudah terapi lengkap. Saya sudah kasih tahu ini terapi lengkap. Sekarang terapi berikutnya adalah terapi yang setiap 2 jam sekali. Yang mana yang itu ya? Terapi setiap 2 jam sekali tergantung sakitnya. Sekarang kita tergantung sakitnya. Sakitnya apa? Saya contoh penyakit yang terkait sama tulang, sama ngilu-ngilu dan sebagainya, rematik, asam urat, terus osteoporosis, tulang lemah dan sebagainya, balurkan di tempat yang bermasalah. Anggap nyeri lutut misalnya, kita ada nyeri lutut di sini lutut susah jalan, bengkak lututnya misalnya, berarti kita balurkan di daerah lutut itu setiap 2 jam sekali. Minyak yang mana di Faras klasik boleh, jadinya Faras klasiknya Anda bisa bawa, atau Anda bawa Faras care-nya. Kalau Anda keluarkan setiap 2 jam itu Anda bawa keluar, nah Anda pakai Faras care yang ini. Jadinya wajib ada di saku. Ini bawa, nah dibalurkan, Anda lakukan sendiri kalau yang ini, tidak butuh orang lain, tapi kalau pas terapi malam boleh sekalian. Jadinya kita gosokkan di sini, di lututnya dulu. Gosokkan seperti ini di lututnya, samuratnya ini. Nah, ini nyeri, osteoporosis, artritis, dan sebagainya, nyeri-nyeri banyak kita gosokkan. Di sini baru digosokkan. Biasa gosoknya seperti ini saja, sampai minyaknya masuk. Nah, ini dilakukan setiap berapa? 2 jam sekali. Setiap 2 jam sekali ya. Setiap 2 jam ini digosokkan. Jadinya digosokkan begini saja. Nggak usah keras-keras, yang penting minyaknya masuk. Gitu. Contoh, misalnya ini lain lagi. Benjolan misalnya. Benjolan di daerah dada misalnya. Di daerah dada, ketiak, dan sebagainya sama. Anda bawa di luar setiap 2 jam sekali, masuk ke toilet misalnya, toilet umum, kita gosokkan di dada misalnya, kita gosokkan minyaknya itu, jadinya tinggal kita gosokkan saja minyaknya, kita gosok begini di daerah yang bermasalah. Ini dilakukan setiap 2 jam sekali, setiap 2 jam. Contohnya apa lagi? Mata, apa ya, ada sakit-sakit nggak yang disebutin di situ? Sakit diabetes itu pankreas ya. Nah, itu di area perut. Kalau diabetes itu di area perut. Jadinya digosokkan minyaknya, itu bawa minyaknya gosokkan di area perut di sini ya. Di area perut di sini kita gosokkan minyaknya. Ah, geli. Geli. Ya, digosokkan begini, kita gosokkan di area perut samping sama perut bawah kalau diabetes ya. Gosokkan setiap 2 jam sekali. Gitu. Ingat minum air putih 1 gelas, 2 gelas setelah terapi, minum air putih digosokkan 2 jam sekali kita gosokkan. Apalagi sakit gigi dikumur. Kalau sakit gigi itu dikumur, Anda pakai minyak paras dikumur atau tisu kapas dikasih minyak digigit di giginya. Tuh, kalau Anda sering giginya goyah, terus kemudian sering sakit gigi, terus seperti saya giginya rapuh dari kecil, gara-gara ini pakai sikat gigi sama kumur. Saya pakai sikat giginya itu pakai ini ya, Paras Klasik. Udah hampir bertahun-tahun sudah saya sikat gigi. Minimum saya malam pakai Paras Klasik, pagi saya sikat gigi pakai ya pasta gigi, malamnya saya pakai ini. Jadinya minimum 1 kali saya sikat gigi pakai ini dan berkumur pakai ini. Jadinya tidak mudah sakit gigi. Cuma jangan ditelan ya. Ketelan dikit nggak apa-apa lah, tapi jangan ditelan sengaja. Seperti itu. Apalagi? Asam urat sama tadi. Tergantung asam uratnya di mana, di jari tangan, di jari kaki, itu dibalurkan setiap 2 jam sekali. Ingat ya Bapak Ibu, setiap 2 jam sekali. Itu jadinya asam urat. Terus kemudian apa ya? Ambeien, contohnya ambeien ya.
Ini ambeien, kita ambil tisu. Ini tisu, ya kita tisu. Tapi jangan pakai minyak yang ini kalau ambeien, pakai minyak paras klasik atau paras natural ya. Jadinya di tisu Anda lipat seperti ini, terus kemudian Anda kasih minyak. Ini lihat ada minyaknya, tapi agak banyak sedikit mana ya. Nah, ini ada minyaknya. Nah, Anda tempelkan di ambaiennya itu, ganti setiap 2 jam sekali. Nanti lihat hasilnya, ganti setiap 2 jam sekali. Kalau Anda mau operasi minggu depan, tunda dulu operasinya 1 minggu lagi, coba pakai ini dulu ya. Kan nggak apa-apa kan, nunda 1 minggu saja operasi. Kalau ini tidak mau, baru silahkan dioperasi. Ini biasanya sangat membantu sekali, banyak orang yang sembuh ambeien karena ini. Terus kemudian kalau dada sesek, asma, nah ini di daerah dada di sini ya. Ini tambahannya, jadinya bisa digosokkan minyak ini. Kalau di rumah boleh pakai minyak klasik. Kalau di luar ruangan setiap 2 jam Anda pakai yang ini. Jadinya gosokkan dulu di daerah dada di sini. Nah, di sini kita gosokkan agak banyak minyaknya. Setiap 2 jam sekali kita gosok ke samping sini ya. Biar terasa terbuka dadanya. Gosokkan ke samping begini, sama ke samping yang di sini. Jadinya dia akan merasa plong sekali. Terus kemudian di tulang ini, tulang belikat ini, tulang apa namanya ini, di leher di sini ya. Itu, jadinya urusan pernapasan itu dada, terus sinus. Jadinya ini gangguan pernapasan, pilek, sinusitis itu daerah sini. Ya, di daerah hidung. Gimana caranya nunjukkan? Ya udah, pokoknya di daerah hidung di sini. Ini ya, di daerah sini. Anda bisa lihat nggak saya ya? Jadinya gosokkan begini minyaknya. Gosokkan, terus di hidung di sini, sama di kepala sini ya. Gosokkan kepala, hidung di sini, gosokkan. Tapi tetap di dada sama di leher tetap. Ini sangat banyak sekali yang ngasih saya info atau testimoni. Anda bisa lihat di webnya Faras atau di aplikasinya, itu sinus terbantu dengan menggosokkan seperti ini. Nah, terapi mata, gangguan apa? Sering mata berkunang-kunang plus minus gitu. Otot matanya itu kita terapi dengan cara pijat mata. Anda pengen tahu caranya pijat mata nggak? Apa itu banyak testimoni ya? Pijat mata, mungkin duduk Fadli ngadep kamera. Iya, ini matanya aja ditunjukkan, jangan perutnya. Matanya, oke ya. Jadinya sama sinus tadi, kita di sini terapinya. Kalau sinus di sini terapinya itu, terus sama di sini, sinusnya di sini, sama di sini, di daerah sini kita terapi, terus di daerah sini, sama di daerah sini. Kamu fitness ya Fadli, ya dadanya gede nggak? Nih, nah kalau untuk mata, gangguan plus minus atau terutama katarak ya, terutama katarak, kita terapi ini sini. Jadinya otot mata itu kita terapi ya. Kita terapi gosok dari atas ke bawah seperti ini, gosok 10 kali masing-masing boleh, 12 kali boleh, 1, 2, ini 3, 4, 12. Tuh. Lagi 1, jadinya ini 2, kita gosok 3. Awal-awalnya agak perih mungkin dibeginikan, tapi nanti sudah terbiasa enggak? 12. Seperti itu. Terus kalau mau tidur, kita pakai waslap, dikasih minyak paras, air hangat, itu terus ya, matanya dibeginikan. Dibeginikan. Tapi tidur posisinya. Tidur, kasih lap air hangat, dikasih minyak paras. Begini ya. Ya sakit kepala ya tinggal pijat begini saja, digosokkan minyaknya. Jadinya sakit kepala kita gosokkan setiap 2 hari sekali, sering migrain dan sebagainya. Tapi ingat, minum air putih yang banyak, 1-2 gelas. Apa lagi mah? Hah? Luka terbuka itu tinggal disiram ya. Kecelakaan baru, tapi kalau luka diabetes tidak saya anjurkan. Kalau orang baru jatuh, luka itu tinggal disiram minyak.
Bukan digosok minyak, disiramin, diolesin rata, habis itu biarkan. Terus nanti apa namanya dibersihkan, dilukain lagi, dibalurkan lagi. Itu bekas luka pasti akan hilang. Bagus sekali. Apalagi luka bekas ini dibersihkan pakai minyak paras, tapi agak perih sih. Dia anti bakteri, jadinya bagus sekali. Pengganti alkohol biasanya pakai minyak paras itu. Dan lebih bagus itu dia tidak, bekas lukanya itu hampir minim atau tidak ada. Cuma untuk luka diabetes atau luka yang sudah menaun itu tidak dianjurkan pakai minyak paras. Tapi kalau luka baru, hari ini kecelakaan, 2 jam lagi balurin, atau langsung pada saat kecelakaan langsung dibalurin atau disiram minyak paras, itu jauh lebih bagus. Udah, Fadli tidur lagi. Jangan ditunjukin Fadlinya. Apa lagi? Ada pertanyaan nggak? Nah, untuk ibu-ibu yang kista, terus kewanitaan, itu bisa pakai cebok. Cebok jadinya 1 sendok teh minyak paras, 1 sendok teh dicampur di apa namanya ya, air hangat 1 centong ya, 1 centong itu dipakai cebok. Itu banyak juga orang yang kista, terus kewanitaannya bau, terus gatal dan sebagainya, itu bagus. Jadinya dipakai cebok itu sehari 1 kali cukup. Seperti itu. Nah, untuk yang lemah seksual itu di paha dalam ya. Untuk wanita nafsu menurun, terus kemudian apa namanya ini di paha dalam. Di sini paha dalam, digosokkan paha dalam sama di daerah pantat ya. Jadinya di daerah otot pantat itu sama paha dalam. Kalau pria yang tidak mau bangun, tapi bukan memperbesar ya, tidak memperbesar, tidak mau bangun, bisa digosokkan. Digosokkan. Itu bisa digosokkan di ya Tugu Monasnya. Digosokkan sehari sekali boleh. Nanti Anda bisa coba buktikan karena dia memperlancar aliran darahnya. Biasanya orang diabetes dan sebagainya itu sangat menolong sekali. Ingat ya, jadinya terapi wajibnya, jangan ditunjukin coba Fadli saya biar nggak kelihatan ini. Yang itu ya, boleh. Oke, ini ya. Jadinya prinsip penyembuhan dengan minyak paras itu nomor 1 itu telaten, teman-teman ya. Jadinya telaten. Jangan pernah seperti ada orang-orang yang WA saya atau inbox saya, dia ngaku sudah pakai minyak paras, 6 bulan, 1 tahun tidak sembuh, tapi ternyata saya tanya minyaknya masih setengah botol. Sebenarnya kalau Anda terapi dengan cara yang benar menggunakan minyak paras, itu sebulan habis 2 botol sampai 3 botol. Sebulan habis idealnya 3 botol. Minyak paras klasiknya. Terus kemudian jadinya telaten wajib. Nah, ciri-ciri pertama ketika Anda mengalami perubahan menggunakan minyak paras klasik itu nomor 1, ciri-ciri pertamanya. Tidur Anda lebih enak. Itu. Kalau Anda menggunakan minyak paras klasik, Anda tambah tidak bisa tidur, artinya apa? Anda kurang air putih. Anda kurang air putih, minyak yang masuk ke dalam tubuh kekurangan aliran listrik. Air itu sebagai pengalir listriknya. Jadinya kekurangan minum air putih. Jadinya ciri-ciri pertamanya adalah gampang tidur, jadinya tidurnya bagus. Anda lebih enak tidur, atau tidurnya Anda lebih lelap. Kalau Anda malah tidak bisa tidur, tambah minum air hangat. Tapi jangan minum air hangatnya pas mau tidur. Jadinya sebelum-sebelumnya minum 3 jam atau 4 jam sebelum tidur. Supaya Anda tidur lelap, nanti tidak kebangun gara-gara pengen pipis. Seperti itu ya. Terus kemudian ciri-ciri berikutnya, bangun pagi akan lebih segar dari sebelumnya. Bangun pagi lebih segar, apalagi Anda setelah mandi, setelah minyaknya dibersihkan. Gitu. Jadinya itu akan lebih segar. Terus kemudian, kalau Anda sakit, nafsu makannya tidak ada, biasanya Anda akan nafsu makannya mulai agak muncul. Ada keinginan makan. Itu, ada keinginan makan. Itu ciri-ciri berarti Anda sudah membaik. Itu.
Terus kemudian yang keempat, itu nafsu makan sudah muncul. Yang keempat, rasa gelisah menurun. Biasanya Anda stres dengan sakit Anda, mulai Anda sholat pun nggak pengen, ketemu sama orang nggak pengen, ngobrol cepat emosi. Nah, ketika Anda baru bangun, habis digosokin minyak paras, Anda terasa lebih enak. Ini pikirannya, berarti Anda sudah membaik. Gitu, jadinya sudah membaik. Biasanya awalnya nggak kepengen doa, sembahyang, sekarang mulai ada keinginan. Nah, itu ciri-cirinya berarti membaik. Sudah, tidurnya enak, pulas. Terus kemudian Anda merasa setelah digosokkan minyak paras, setelah digosok ini, pagi kan, Anda gosok minyak paras, terus kemudian Anda mandi, setelah mandi, terasa lebih segar, atau ingin beraktivitas lebih. Yang awalnya males-malesan, tidak ada tenaga, sekarang pengen beraktivitas. Nah, itu berarti sudah membaik. Membaik tubuh Anda. Kalau penyakit-penyakit dalam yang tidak bisa diukur, nanti tinggal 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, silahkan Anda cek ke dokter. Asam uratnya kah, tensinya kah, diabetesnya kah, sakit kepalanya kah, dan sebagainya. Nah, kalau benjolan, itu bisa langsung diukur. Anda gosok hari ini, mungkin 3 hari Anda rasakan, oh, lebih lunak misalnya. Anda bisa langsung rasakan. Sakit kepala bisa langsung hilang dan sebagainya. Gelisah dan sebagainya. Jadinya bisa langsung dirasakan langsung. Seperti itu. Kayak nyeri lutut dan sebagainya. Bisa Anda langsung rasakan. Tapi kalau seperti diabetes, tensi tinggi, asam urat dan sebagainya, Anda perlu cek seminggu atau sebulan atau 3 bulan kemudian. Tapi minimum ciri-cirinya tidur enak, bangun segar, terus kemudian mulai ingin beraktivitas, makan mulai enak dan sebagainya, makan mulai enak itu, mulai pengen ketemu orang, sebelumnya nggak pengen sholat, mulai pengen sholat. Nah, itu jauh lebih bagus hasilnya. Interaksi sama orang mulai lebih bagus. Nanti Anda tinggal cek sebulan, 2 bulan, 3 bulan berikutnya, cek ke dokter, lihat perubahannya. Nah, kalau orang ada pasien kanker, biasanya dampak kanker kemoterapi. Nah, Anda gunakan minyak paras, biasanya rambut rontoknya mulai berkurang kalau habis kemo. Nah, pasca kemo, biasanya 3 hari tidak bisa aktivitas, ini 1 hari bisa beraktivitas. Jadinya sistem imun kita membaik. Contoh orang pilek, demam, batuk, itu cepat sembuh. 2 hari atau 1 hari sudah sembuh. Jadinya perasaan sudah pengen makan. Jadinya itu ciri-cirinya membaik. Jadinya Anda harus ukur dari situ. Satu saja biasanya efek sampingnya minyak paras ini ada 2. Satu, tambah tidak bisa tidur. Nah, penyelesaiannya adalah minum air putih. Nah, lagi satu, alergi. Ada orang yang alergi minyak. Ada orang yang alergi minyak. Nah, ini butuh latihan. Kalau sudah alergi, berhentikan dulu, bersihkan tubuhnya. Coba lagi besok, coba lagi beberapa kali. Kalau tidak cocok, coba minyak yang lain. Tapi kalau benar-benar gatel Anda tidak tertahan, ya hentikan. Kalau alergi, tidak semua orang memang cocok pakai minyak. Mungkin Anda bisa coba Sunplus, produk minyak kita atau Amosa, atau produk yang lain. Jangan dipaksakan ketika orang alergi. Kecuali Anda merasa lebih sehat, gatal-gatal sedikit, ya tidak apa-apa, lanjut saja. Yang penting tubuhnya lebih enak rasanya, tapi ada gatal-gatal sedikit gitu. Yang penting biasanya cara ngatasinnya, Anda pakai minyak, itu habis itu mandi langsung dibersihkan. Jadinya 2 itu saja biasanya. Adakah efek samping yang lebih tinggi, orang pakai minyak paras sampai meninggal misalnya? Tidak ada. Karena ini obat luar. Gitu. Tidak mengganggu lambung, tidak mengganggu pencernaan, tidak membuat sesak nafas, dan sebagainya. Karena ini minyak sangat aman, penggunaan dari luar. Jadinya orang tanya, ini Pak bahaya nggak pakai minyak paras? Ada yang tanya. Tidak, ini penggunaan dari luar. Jadinya efeknya hanya 2. Susah tidur, lagi 1, apa tadi ya? Ya gatal, itu aja. Efek tertingginya itu ya gatal. Karena alergi saja. Biasanya alergi minyak atau alergi lemak. Alergi lemak atau alergi protein. Ya lemak ini minyak kan salah satunya adalah lemak. Mungkin itu teman-teman udah jam 10. Jadinya saya langsung aja akhiri di sini ya. Tidak perlu lagi ke ruangan sebelah.